Di episode yang kemarin gue udah share trip surfing ke Cimaja, ke Sukabumi pakai camper van. Nah, kali ini gue pengen share tips-tips untuk belajar surfing bareng Bina juga. Kita udah selesai surfing tadi, sebentar aja sih. Terus juga lumayan kecil tadi ya. Iya. Agak kecil. Tapi nggak apa-apa kalau buat saya sebagai anak yang tinggal di kota besar, di Jakarta, di Depok, itu rasanya kayak tetap aja menyenangkan gitu, meskipun kecil, meskipun ya gitu-gitu ya. Tapi selalu senang sih kalau surfing sih. Nah, ini aku udah sama Bina. Bina ini teman lama. Terus dia juga kalau di daerah Pelabuhan Ratu dia suka ngajar surfing. Nah, aku mau nanya nih. Ini sebenarnya mungkin mewakili keingintahuan teman-teman yang lain juga sih. Iya Bin, kan teman-teman itu sebenarnya kan banyak yang penasaran, banyak yang pengen tahu gimana sih kalau mau belajar surfing. Kayaknya lihat itu kayaknya enak gitu kan orang kalau surfing, tapi kan pasti pada banyak mikir kan, kayak takut, terus serem gitu kan, lihat ombak tuh besar, bagi pantai selatan tuh kayaknya gimana. Kalau menurut Bina gimana tuh kalau orang mau belajar tuh? Ya sebenarnya sih gini, kebanyakan orang memilihnya kalau surfing itu berbahaya. Tapi kalau misalkan menggunakan instruktur yang baik dan yang profesional supaya belajar surfingnya tidak berbahaya. Jadi dia bisa mengeksplain dari awal bagaimana cara berdiri di atas papan, terus bagaimana cara jatuh di atas papan, dan bisa menjelaskan papan mana yang harus buat belajar dan papan mana yang harus yang intinya papan yang buat beginner dan mana untuk buat profesional, seperti itu. Kalau daerah sini yang paling bagus buat belajar seperti apa ombaknya? Nah, jadi kalau untuk profesional sih ada tempatnya. Cimaja itu lebih baik buat profesional, tapi hati-hati untuk para beginner, tidak boleh harus ke Cimaja. Kita harus gunakan dulu pantai berpasir kayak Sunset atau Samudra di kawasan di sini. Teman-teman nih dari kota kan buta sama sekali nih ya, kita nggak tahu apa yang mesti kita siapin pas datang ke sini. Nah, kira-kira kita mesti mempersiapkan apa sih kalau untuk belajar surfing? Ya, cuma harus bisa berenang aja. Dan kalaupun nggak bisa berenang, harus berbicara baik-baik sama instrukturnya. Nanti instrukturnya bisa memilih tempat untuk di mana yang bisa berenang dan di mana yang nggak bisa berenang. Bedanya papan buat belajar apa, Bin? Ya, bedanya buat papan buat belajar kita harus memerlukan papan yang lebih besar, karena papan buat beginner harus besar karena harus biar mempermudah untuk berdiri, untuk mempermudah untuk balance-nya di atas board. Ininya juga lebih nyaman karena maaf ya, karena ini udah ganti, udah di semi surfboard ini. Jadi ada buat beginner, ininya juga harus dari karet yang bisa elektris seperti itu. Ya minimal buat belajar bisa dari umur 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun untuk start. Ya, yang penting bisa diajak ngobrol dan dia juga mengerti kalau kita jelaskan bagaimana cara jatuh dan berdirinya, seperti itu aja. Gimana itu biayanya? Kita buka 350.000 untuk satu lesson selama 2 jam di air, udah termasuk surfboard, guide, dan kita kasih air minum. Surfing itu bahaya nggak sih? Jawabnya apa? Enggak sih, sebenarnya nggak bahaya. Kebanyakan orang ya berpikirnya bahaya, tapi kalau udah mencoba nggak bahaya juga. Tapi bisa berbahaya kalau? Kalau bisa berbahaya kalau kita melawan arus. Bisa hubungi Bina di Instagram boleh, Bina Cimaja Instagram. Dari Instagram juga ada FHA Surfboard, seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman tips-tipsnya untuk kalau misalnya mau belajar surfing, persiapan yang mesti dilakukan. Semoga next time kalau misalnya emang mau belajar udah lebih tahu ya apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus dipersiapkan. Oke, selamat belajar.